Wasu'ila nanti yang su'ila nanti. Yang dulu. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza dhahaba rubul laili qama faqala ya ayuhan nas udhkurullaha udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'atil maut bima fih ja'al maut bima fih qala Ubay bin Ka'ab فقلت يا رسول الله إني أكثر صلاة فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال فقلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك فقلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه أحمد والترمذي والحاكم والصححه قال الترمذي حديث حسن صحيح. Dah, ini kalau diterjemahkan semuanya nanti selesai jam 11. Singkatnya, ya, singkatnya langsung ke poin. Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya, dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru salata, ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru sholat. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Nanya, jenengan sudah menjadikan doa hobi belum? Belum. Kepepet aja hobinya belum doa. Ya, jadikan doa itu hobi, keren loh, hobinya doa. Pengen mobil, Allahumma mobil. Ya, lihat ada pesawat, Allahumma pesawat. Hobinya doa ini. Lihat ada orang tahajud, Allahumma tahajud. Hobinya doa. Ketemu orang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Hobinya doa. Keren ini. Kita belum seperti itu. Ini sahabat ngomong apa adanya pada Nabi Muhammad SAW, yang begitu bukan sombong. Bukan sombong. Jadi kalau orang ngomongkan amalnya, itu bukan berarti sombong. Kepada siapa? Pada gurunya kok. Dia kan minta petunjuk. Seperti jenengan kalau ke dokter, dok, iya, saya satu hari itu lari 10 kilo loh dok. Kan bukan sombong itu, menunjukkan kemampuannya lari satu hari, biar dicek sama dokternya, suruh ngurangi, suruh nambah, atau suruh mempertahankan. Murid ngomong sama gurunya, guru, saya tiap malam tahajud 200 rakaat, gimana pendapat guru? Bukan sombong murid ini. Ini murid lagi laporan, saya begini bagus enggak? Baiknya saya bagaimana? Guru, saya satu hari sedekah 2 miliar guru. Oh keren, kata gurunya, aku kalau gurunya kita begitu jadinya ya. Ini gurunya bisa ngarahkan, oh bagus gitu kan, tambah atau sudah cukup istiqomah atau kurangi, ya kurangi sedekahmu, tapi perbanyak mungkin kamu hadiahkan pada orang tuamu, bisa jadi seperti itu, diatur sama gurunya. Ini sahabat ngadep pada gurunya, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hobi saya ndonga. Dulu di pasar Klewan sini ada Habib, namanya Habib Ali, marganya Aidit. Nah, marganya Aidit almarhum, anaknya masih hidup, semoga panjang umur fi taatillah. Ya, istrinya juga semoga panjang umur fi taatillah. Teman ngaji saya, tetangga saya, dulu kecil saya banyak jasanya sama saya. Kalau saya berangkat sekolah itu, yang kerja di kantor beliau akan naik motor nganterkan anaknya sekolah, saya juga diantarkan bareng. Pulang saya diboncengkan bareng tiap hari. Saya ngontrak rumahnya tapi seperti saudara. Habib Ali Aidit, hobinya ngumpulkan buku doa. Jadi setiap ada buku, kumpulan doa beli, kumpulan doa dibeli. Jadi satu lemari itu isinya kumpulan doa. Sampai Habib Anis almarhum ngomong, siapa yang butuh doa minta sama Ali ini. Nah, ada semua di situ ya, bukunya ada. Ini termasuk ciri-ciri orang yang hobinya doa. Hobinya doa. Jenengan sudah begitu belum? Lihat buku kumpulan doa, apa ya kabul. Aduh, ya kan? Nggak ada ketertarikan, nggak gampang ini hobi doa itu nggak gampang. Ini hobinya doa.
ibu-ibu misal Bu ya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak masuk toko buku, itu akan pergi sesuai hobinya itu. Yang hobinya masak, perginya kemana? Masak. Yang hobinya komputer, perginya kemana? Komputer. Yang hobinya doa, yang dicari doa. Tapi jarang itu, counter doa itu ya, diparani orang itu jarang, kecuali orang mumet. Bukan karena hobi, karena mumet, butuh solusi, udah coba cari doa-doa mustajab. Ini kepepet. Kalau Habib Ali Aidit ini enggak, Allah yarhamuh, beliau mengumpulkan buku-buku doa dikumpulkan betul dan dibaca, benar-benar dibaca. Saya sampai gede-gede, masya Allah dikumpulkan semua ini. Ya, mungkin wiridnya itu satu tumpuk itu, beri doa-doanya. Masya Allah, Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini aktsur shalah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya, karena tadi kan disuruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa, yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya ya. Saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar, atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi ditakoni, nah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yura enak atau jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi, maksudnya kabeh, enggak begitu. Seperti kalau misalnya ada orang dum-dum dulu, Habib, saya ini kan lagi ada uang 200 miliar, mau saya sedekahkan. Ini ada yang untuk Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Lah enaknya yang untuk Habib berapa persen ya? Masa aku jawab, kabeh, gue ngajar tuh ya. Geragas, terampok kelihatan nanti saya begitu. Mesti saya jawabannya, terserah kamu, atur sendiri. Betul begitu kan? Nah, tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul gak pakai bekewo, gak pakai sungkan, gak enak hati, gak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh, bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab, masyita, sakarepmu, tapi, nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW ya, untuk Rasulullah. Rasul gak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus. Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Nah kalau begitu, gimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya, sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot, seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah, gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat,
Rasul yang ngomong, masih tak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus buat kamu loh ya, bukan buat saya. Fawa khairun lak. Nah, sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%, padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Iya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng, dung. Wah, masya Allah. Ya kan? Rajin, iya sudah. Jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya, orang hasil. Ya. Ahli zikir, jadi ahli sholawat. Sholawat, idzan yukfahamu. Ini kan keren. Yukfahamu, pengen surga entuk. Mengguli surga, di atasnya surga, pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk, tergantung hatinya kemana nih. Nah kalau hatinya dunia ya itu dunia toh. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia itu kecil. Ya anggap saja itu hiburan-hiburan, ya bonus-bonus kecil, penyemangat, permen. Ya permennya dapat macam-macam di dunia itu permen, menu pembuka, hidangan apa itu? Pembuka. Kalau di acara mantenan itu biasanya apa itu? Snack, makanan intinya apa? Nasi kan? Kasih sop dulu. Sop manten tuh ya. Sop matahari atau apa namanya. Nah ini menu pembuka yang kecil-kecil dulu. Intinya, bistik mas. Ya, es krim yang enak gitu. Nah itu nanti, di dunia kecil-kecil. Idzan yukfahamuk, yang jadi kretek hatimu ham. Sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot, yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya gak bingung, mau berapapun tuh harganya, gak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa kretek hati? Minimal, yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jangan amin, gak amin kabul. Karena untuk sholawat ini gak perlu amin, sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin ini, amin, pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh, kabul tenan apa ora ya? Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham gak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk, kalau begitu yang jadi kretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk. Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya loh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Nah kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini sholawat, yughfar laka dzanbuk. Belum sempat minta ampun, yughfar laka. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar nggak sempat. Kenapa? Sholawat terus, jok khawatir. Yughfar laka dzanbuk. Sholawatmu adalah istighfarmu. Sholawatmu adalah tasbihmu. Sholawatmu adalah tahlilmu. Sholawatmu adalah tauhidmu. Semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzanbuk. Nyantai orang yang begini, dimanapun dia diampuni. Kok bisa diampuni? Karena ada hadis lain. Mau enggak tambahannya? Wani piro. Dalam hadis yang lain, ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli alaihi. Ketika beliau ditanya tentang ayat tersebut, beliau menjawab hadza minal ilmil maknun.
Ayat ini penjelasannya termasuk bagian pada ilmu yang tersembunyi. Loh, penjelasan ayat ini bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Artinya kalau dibongkar bahaya. Kalau dibongkar bahaya. Semua yang disembunyikan itu berharga, betul? Nah sayangnya ibu-ibu itu yang berharga nggak disembunyikan. Halo, kok nggak ada komen di atas? Kalau yang di majelis kan yang berharga disembunyikan ya. Nah tapi kan banyak orang di luar itu yang berharga nggak disembunyikan, auratnya dibuka, nggak berhijab. Yang berharga itu dirinya, dirinya nggak disembunyikan. Kalau Islam mengajarkan engkau berharga, maka engkau harus disembunyikan. Makanya di Islam ini perempuan nggak sembarangan boleh keluar, nggak sembarangan boleh keluar. Ada aturannya. Kenapa? Ini berharga. Suaminya suruh sembunyikan tuh. Sembunyikan, suruh ngawal, ya, suruh bla 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 bla, banyak itu. Makanya ibu-ibu kalau disembunyikan sama suaminya, bukan suami menyembunyikan istri, bukan loh, jangan salah loh ya. Ibu-ibu kalau disembunyikan oleh suaminya, dalam arti disuruh banyak di rumah, ya, kalau mau keluar agaknya nggak mudah, bukan berarti suaminya tidak tahu perasaan. Ada yang model begitu bu? Ini tidak ada komentar dari atas karena merasa tertohok atau memang kelaparan. Mungkin dua-duanya ya. Nah, ini ilmu maknun, bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum bih. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku tentang ini, tidak mungkin aku ceritakan. Tapi yang nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sini Hasan. Kalau nggak nanya, nggak aku ceritakan, rahasia. Ini gandeng yang nanya keluarganya ya, diceritakan, dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Rahasia daripada sholawat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Inna Allah tabaraka wa ta'ala wakkala bi malakain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan dua malaikat super khusus. Dua malaikat super khusus ngawal saya, malaikat khusus ada dua. Fala udhkaru inda abdin muslimin yusalli alayya illa qala dhanikal malakan. Dan tidaklah ada satu hamba muslim yang bersalawat kepadaku. Ada satu hamba muslim mendengar namaku disebut, ya tidaklah aku disebut oleh seseorang. Kemudian orang tadi sholawat, ada yang sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka dua malaikat yang bertugas khusus tadi itu langsung malaikat itu berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu wahai manusia yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi setiap kali kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat khusus tadi, ghafarallahu lak. Kalau yang sholawat namanya Tarjo, ghafarallahu laka Tarjo. Masya Allah. Yang sholawat namanya Poniman ya, ghafarallahu laka Poniman. Kalau yang sholawat namanya Agus, ghafarallahu laka Agus. Kalau yang sholawat namanya Martina, ghafarallahu laki Martina. Kalau yang sholawat namanya Naufal, ghafarallahu laka Naufal. Malaikat khusus tadi itu punya kemampuan mendoakan apa? Mintakan ampun untuk orang yang sholawat. Makanya orang yang sholawat ini belum sempat istighfar, sudah dapat ampunan. Kenapa? Diistighfarkan malaikat. Ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Maka orang yang sholawat, dalam sholawatnya include istighfar di dalamnya. Satu paket bro. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham betul atau paham setengah lapar? Paham ya insyaallah ya. Nah kemudian malaikat menjawab amin. Seluruh malaikat menjawab amin. Dan Allah mengatakan amin. Artinya apa? Pasti diampuni orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi saya tidak mau panjang-panjang bab sholawat ini karena yang saya pilih-pilih tadi itu sudah cetho welo-welo ngungkuli seringi di setengah siang bolong jam 12 siang.
lebih jelas dari sinar matahari jam 12 siang tanpa ada awan yang menutupinya. Betul, betul. Betul, betul. Berarti jenengan ini kalau sholawat mantap diampuni atau mantap gak diampuni? Mantap diampuni. Kalau sholawat mantap hajatnya kabul atau gak kabul? Mantap kabul. Kalau sholawat mantap dapat rahmat atau mantap gak dapat rahmat? Mantap dapat rahmat. Kalau begitu pilih banyak sholawat atau nunggu nanti kalau pas butuh? Keren. Nah kalau pas gak butuh aja sholawat seperti itu, apalagi pas butuh. Gak butuh rajin sholawat, pas butuh dia sholawat, ya cepet.